Jatim Geger. Ini adalah kisah mengerikan tentang seorang dukun muda yang sakti dari Jawa Timur, Ki Jaka Pradana, yang dikenal karena kesombongannya, berani menantang Sang Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Namun, hal yang tak terduga terjadi setelahnya. Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding penuh haru. Di sebuah desa kecil yang terletak di dataran tinggi Jawa Timur, hiduplah seorang dukun muda yang dikenal sangat sakti, Ki Jaka Pradana. Kehebatannya sudah tersiar luas, hingga ke berbagai penjuru pulau. Tak hanya masyarakat sekitar yang datang meminta bantuan, tetapi juga orang-orang dari kota besar. Ki Jaka Pradana memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, menggandakan harta, bahkan mengusir makhluk halus yang mengganggu. Namun, semakin besar kekuatan yang ia miliki, semakin tinggi pula kesombongannya. Ia mulai meremehkan adat dan tradisi leluhur, bahkan dengan berani mengklaim dirinya lebih kuat daripada para penjaga dunia gaib, termasuk Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang dihormati oleh banyak orang Jawa. Suatu malam di bawah sinar bulan purnama, Ki Jaka Pradana memutuskan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah yang terkuat. Ia mendaki puncak Gunung Kelut, tempat di mana ia sering bermeditasi dan menyerap energi alam, dan menyiapkan sesajen sebagai tanda penghormatan. Dengan suara lantang, ia memanggil para makhluk gaib, bahkan menantang Nyi Roro Kidul untuk datang dan menghadapinya. "Aku Ki Jaka Pradana, penguasa daratan ini. Jika benar Nyi Roro Kidul adalah penguasa lautan, datanglah dan buktikan kekuatanmu," teriaknya, suaranya menggema di antara jurang-jurang. Namun, malam itu tetap hening. Tidak ada angin yang berhembus, tak ada jawaban. Ki Jaka Pradana hanya tersenyum sinis, merasa bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Ia yakin bahwa Nyi Roro Kidul hanyalah legenda yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Beberapa hari setelahnya, Ki Jaka Pradana kedatangan seorang tamu. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan langkah terseok-seok datang menghampirinya. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi matanya memancarkan keanggunan yang luar biasa. Wanita itu memohon bantuan Ki Jaka untuk mengusir makhluk gaib yang menyebabkan bencana di desa tempat tinggalnya. "Ki Jaka, desa kami dilanda bencana. Tanaman tak bisa tumbuh, hewan ternak mati secara tiba-tiba, dan setiap malam terdengar tangisan seorang perempuan di tepi pantai," kata wanita itu dengan suara serak, penuh harap. Ki Jaka Pradana mengangguk penuh percaya diri. "Tenanglah, Ibu. Tak ada makhluk gaib yang bisa mengalahkan kemampuanku. Aku akan pergi ke desa itu dan mengatasi masalah ini." Sebelum pergi, wanita itu berkata dengan suara pelan, "Hati-hati, Ki. Kesombongan bisa menjadi awal kehancuran." Namun, Ki Jaka hanya tertawa kecil. Ia menganggap kata-kata wanita itu hanyalah peringatan yang biasa. Sesampainya di desa itu, Ki Jaka Pradana merasa suasana yang suram. Pohon-pohon tampak layu, tanah retak-retak, dan suara gemuruh ombak terdengar mengancam dari kejauhan. Namun, ia tetap tenang dan memulai ritualnya di tepi pantai, membakar dupa dan membaca mantra. Ketika malam tiba, angin mulai berhembus kencang, dan suara tangisan perempuan terdengar semakin jelas. Dari dalam gelombang laut, muncul sosok seorang perempuan cantik dengan pakaian hijau berkilauan, rambut hitam panjang tergerai, dan mata yang tajam. Ki Jaka Pradana tersenyum sinis. "Jadi ini Nyi Roro Kidul? Hanya ilusi," gumamnya. Namun, sosok itu tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat gelombang semakin besar, dan tanah di sekitar Ki Jaka mulai bergetar. "Aku tidak takut padamu," teriak Ki Jaka Pradana seraya membaca mantra. Ia melayangkan tangannya, mencoba mengusir sosok itu dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun sosok itu tetap berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. "Kau terlalu sombong, Ki Jaka." Suara perempuan itu terdengar tenang namun menggetarkan. "Kekuatan yang kau miliki hanyalah setitik dari apa yang ada di alam semesta ini. Aku datang bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk mengingatkanmu akan batasanmu." Ki Jaka merasakan tubuhnya mulai lemas. Setiap kali perempuan itu berbicara, kekuatannya terasa seperti tersedot. Meski begitu, ia tetap tidak mau menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada,
Ia mencoba menyerang dengan ilmu pamungkasnya. Namun, sebelum ia selesai melafalkan mantranya, perempuan itu melambaikan tangannya, dan tubuh Ki Jaka Pradana terhempas jauh ke belakang, terjatuh di pantai dengan keras. "Datanglah ke Laut Selatan jika kau benar-benar ingin menguji kekuatanmu," ujar perempuan itu tegas sebelum menghilang di balik ombak yang menggelegar. Ki Jaka Pradana merasa dipermalukan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada seseorang, bahkan makhluk gaib, yang mampu melawannya. Dengan penuh amarah, ia memutuskan untuk pergi ke Laut Selatan dan menghadapi Nyi Roro Kidul langsung di istananya. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ki Jaka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Pandangan hidupnya, tentang kekuatan, kehidupan, dan dirinya sendiri. Dengan tekad yang membara, Ki Jaka Pradana meninggalkan desanya menuju Laut Selatan. Ia yakin akan keluar sebagai pemenang, membuktikan bahwa dirinya adalah penguasa sejati yang kekuatannya tidak bisa digoyahkan oleh legenda Nyi Roro Kidul. Namun, perjalanan ini jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Saat ia semakin dekat dengan kawasan pesisir, berbagai rintangan mulai bermunculan. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah kelam. Angin dingin bertiup kencang, membawa debu dan dedaunan. Pohon-pohon di sepanjang jalan seakan hidup, ranting-rantingnya berayun seperti tangan yang mencoba menghalangi langkah Ki Jaka. "Apa ini semua? Hanya trik kecil," gumam Ki Jaka sambil melanjutkan perjalanan. Ia tidak gentar, menganggap semua ini hanyalah ilusi. Namun semakin dekat ia menuju tujuannya, semakin berat ujian yang dihadapi. Malam itu, saat ia beristirahat di sebuah hutan dekat pantai, suara-suara aneh mulai terdengar, tangisan bayi, jeritan wanita, dan tawa serak yang bergema di udara. Ki Jaka mencoba membaca mantranya untuk mengusir gangguan tersebut, tetapi kali ini mantra-mantranya tidak berhasil. Di tengah malam, sebuah bayangan hitam besar menyerangnya, menyerupai seekor ular raksasa. Ular itu melingkari tubuhnya, memperketat cengkeramannya setiap kali Ki Jaka mencoba melawan. Namun sebelum ular itu dapat melumpuhkannya sepenuhnya, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang lembut namun penuh wibawa. "Cukup, jangan sakiti dia." Bayangan ular itu menghilang, meninggalkan Ki Jaka yang terkapar di tanah, kelelahan. Ia mencoba berdiri dan mencari sumber suara tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Suara perempuan itu seperti bisikan angin di telinganya. "Kembali saja, Ki Jaka. Laut Selatan bukan tempat untukmu," ujar suara itu lagi. Namun, Ki Jaka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Ia bangkit dengan sisa tenaganya dan bersumpah dalam hati untuk tidak berhenti sampai mencapai tujuannya. Saat fajar menyingsing, Ki Jaka akhirnya tiba di tepi pantai Laut Selatan. Pemandangan yang ia saksikan begitu indah, namun juga menakutkan. Ombak besar menghantam karang dengan suara menggelegar, dan di kejauhan, kabut tipis melayang di atas air. Ia segera memulai ritualnya. Dengan membawa sesajen yang telah dipersiapkan, ia duduk bersila di atas pasir, menghadap laut, dan mulai membaca mantra untuk memanggil Nyi Roro Kidul keluar dari istananya. "Penguasa Laut Selatan, aku Ki Jaka Pradana, menantangmu. Jika kau benar-benar sakti, tunjukkan dirimu," teriaknya dengan suara lantang. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Laut tetap bergelombang seperti biasa. Namun tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma garam yang menyengat. Langit yang semula biru berubah menjadi kelabu. Ombak semakin besar, seakan ingin menelan daratan. Dari kejauhan, sebuah bayangan muncul di atas permukaan air. Bayangan itu semakin mendekat, hingga akhirnya terlihat sosok perempuan dengan gaun hijau berkilauan. Wajahnya cantik, namun sorot matanya dingin dan penuh wibawa. "Kau memanggilku lagi, Ki Jaka?" tanyanya dengan nada datar, namun suaranya bergema seperti petir. "Aku tidak puas dengan pertemuan kita yang terakhir," jawab Ki Jaka dengan nada menantang. "Aku ingin membuktikan bahwa akulah yang paling sakti, bukan kau." Perempuan itu hanya tersenyum tipis. "Sakti? Kau bahkan tidak memahami arti kekuatan sejati. Kau hanya manusia sombong yang terjebak dalam ilusi kekuasaan." Ki Jaka tidak terima dengan perkataan itu. Ia segera melancarkan serangan,
menggunakan seluruh ilmu yang ia miliki. Dari tangannya, bola api meluncur cepat menuju Nyi Roro Kidul. Namun, dengan satu gerakan tangan, bola api itu lenyap seperti ditelan udara. Ki Jaka semakin frustrasi. Ia mencoba berbagai macam ilmu, mulai dari serangan petir hingga memanggil bantuan makhluk gaib yang biasa ia kendalikan. Tapi semua usahanya sia-sia. Nyi Roro Kidul berdiri tenang, tidak tergoyahkan sedikit pun. "Kau keras kepala sekali, Ki Jaka," kata Nyi Roro Kidul akhirnya. "Kau tidak akan menang melawanku. Tapi jika kau ingin membuktikan dirimu, aku akan memberimu satu kesempatan. Masuklah ke dalam laut ini. Datang ke istanaku, dan kita akan lihat seberapa jauh kau bisa bertahan." Ki Jaka merasa tertantang. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke dalam air. Semakin dalam ia melangkah, semakin besar gelombang yang menghantam tubuhnya. Tapi ia tidak berhenti. Ia yakin ini adalah cara untuk membuktikan kekuatannya. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan ke dasar laut ini bukan hanya sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan yang akan menguji keberanian, keimanan, dan kesombongannya. Ki Jaka Pradana terus melangkah ke dalam laut, semakin dalam hingga air mencapai dadanya. Ombak yang sebelumnya menghantam dengan keras kini berubah menjadi tenang. Sekilas, suasana terlihat damai. Namun ada sesuatu yang aneh. Air di sekitarnya mulai memancarkan cahaya hijau samar, seperti memancarkan energi mistis. Ketika ia menoleh ke belakang, pantai sudah tidak lagi terlihat. Hanya ada air sejauh mata memandang. Ki Jaka merasa tubuhnya perlahan-lahan tertarik ke bawah, seolah-olah ada kekuatan besar yang menghisapnya. Namun, ia tidak melawan. Baginya, ini adalah bagian dari perjalanan untuk menunjukkan kehebatannya. Setelah beberapa waktu, Ki Jaka Pradana mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat aneh. Ia berdiri di dasar laut di atas tanah yang basah. Namun ia masih bisa bernapas seolah berada di daratan. Di sekelilingnya, tumbuh-tumbuhan laut bergerak pelan seakan menyambut kedatangannya. Ikan-ikan berwarna cerah berenang di sekitar, meskipun mereka segera menjauh setiap kali Ki Jaka mencoba mendekat. Di kejauhan, ia melihat sebuah gerbang besar yang terbuat dari karang dan mutiara, memancarkan cahaya hijau keemasan. Di balik gerbang itu, sebuah istana megah tampak berdiri dengan arsitektur yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, dihiasi ukiran indah yang menggambarkan kehidupan bawah laut. Ki Jaka sedikit terkesan dengan sambutan yang megah ini, meskipun ia tetap mempertahankan egonya. Ia melangkah menuju gerbang tersebut, namun langkahnya terhenti ketika dua penjaga muncul. Penjaga-penjaga itu bukan manusia biasa. Mereka adalah makhluk setengah manusia dan setengah ikan. Wajah mereka serius, mata mereka bersinar seperti permata. "Siapa yang berani memasuki istana ini?" tanya salah satu penjaga dengan suara yang dalam dan menggema. "Aku, Ki Jaka Pradana, datang untuk menantang Roro Kidul," jawab Ki Jaka dengan penuh percaya diri. Penjaga itu saling bertukar pandang, lalu tertawa kecil. "Berani sekali manusia seperti kau. Tapi ingat, siapapun yang masuk ke sini, tidak selalu bisa keluar. Apakah kau siap menghadapi konsekuensinya?" Ki Jaka mengangguk tegas. "Aku tidak akan mundur." Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan jalan menuju istana. Begitu memasuki istana, Ki Jaka merasa takjub dengan apa yang dilihatnya. Lantai istana terbuat dari kristal yang memantulkan cahaya hijau kebiruan. Langit-langitnya dihiasi kerang-kerang raksasa yang memancarkan cahaya seperti lampu. Di tengah aula utama, Nyi Roro Kidul sudah menunggu. Ia duduk di singgasana yang terbuat dari emas dan mutiara, dengan ekspresi tenang dan penuh wibawa. Di sampingnya, dua makhluk besar menyerupai naga laut melingkar, matanya tajam mengawasi Ki Jaka. "Kau datang juga, Ki Jaka," sapa Nyi Roro Kidul. "Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tetap keras kepala." Ki Jaka membungkukkan tubuhnya sedikit, bukan untuk menghormati, melainkan sebagai tanda bahwa ia siap untuk bertempur. "Aku tidak datang untuk mendengarkan ceramah. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih kuat darimu." Nyi Roro Kidul tersenyum samar.
Kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang memahami batasan dan tanggung jawab. Kau telah melampaui batasmu, Ki Jaka. Kau lupa bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan alam. Omong kosong, teriak Ki Jaka, sambil mengangkat tangannya dan melantunkan mantra untuk memanggil petir. Kilatan cahaya muncul dari ujung jarinya, meluncur ke arah Nyi Roro Kidul. Namun sebelum petir itu sempat mendekat, salah satu naga laut di samping Nyi Roro Kidul melompat dan menelannya dalam sekali lahap. Seranganmu seperti mainan anak kecil, ejek Nyi Roro Kidul. Jika ini yang kau anggap kekuatan, maka kau tidak tahu apa-apa. Ki Jaka tidak menyerah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menciptakan badai angin yang berputar-putar di dalam aula. Namun badai itu dengan mudah dihentikan oleh gerakan tangan Nyi Roro Kidul. Ki Jaka mulai merasa kehabisan energi, tetapi harga dirinya tidak membiarkannya mundur. Sudah cukup, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang lebih tegang, menggema di seluruh aula. Kau ingin kekuatan? Maka rasakan apa yang terjadi ketika kau tidak bisa mengendalikannya. Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya, dan tiba-tiba Ki Jaka merasakan tubuhnya dipenuhi dengan aliran energi yang luar biasa besar. Awalnya, ia merasa kuat, seolah-olah bisa melakukan apa saja. Namun, perlahan, energi itu mulai menguasainya. Tubuhnya gemetar, kepalanya pusing, dan ia merasa seperti akan meledak. Apa yang kau lakukan padaku? Teriak Ki Jaka, panik. Aku memberimu kekuatan yang kau inginkan, jawab Nyi Roro Kidul. Tapi kau tidak tahu cara mengendalikannya. Inilah akibat dari kesombonganmu. Ki Jaka terjatuh ke lantai, tak berdaya. Ia merasa tubuhnya terpecah-pecah, kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Pada saat itulah, Ki Jaka mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memahami dan menghormati batas-batas yang ada. Ki Jaka Pradana terbaring lemah di lantai kristal istana Nyi Roro Kidul. Tubuhnya terasa seperti dihimpit ribuan beban, dan pikirannya dipenuhi dengan kekacauan. Ia mendengar suara-suara dari masa lalunya, suara orang-orang yang pernah ia bantu, serta suara mereka yang ia abaikan karena kesombongannya. Nyi Roro Kidul berdiri dengan anggun dari singgasananya dan berjalan mendekat. Sorot mata yang penuh belas kasih namun tegas menatap Ki Jaka. Ki Jaka, lihatlah dirimu. Kesombonganmu membawamu ke titik ini. Kau terjebak dalam obsesi untuk membuktikan kehebatan, melupakan tanggung jawab sebagai manusia, ucapnya dengan suara yang lembut, namun penuh makna. Ki Jaka, meski tubuhnya terasa lemah, berusaha bangkit. Suaranya bergetar, apa yang telah kau lakukan padaku? Nyi Roro Kidul menjawab dengan tenang, aku hanya menunjukkan cerminan dirimu sendiri. Kekuatan yang kau miliki bukanlah milikmu sepenuhnya. Ia berasal dari alam, dari harmoni yang seharusnya kau jaga, bukan untuk kesombongan. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Ki Jaka. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah keliru. Ia menganggap dirinya sebagai penguasa, namun lupa bahwa kekuatan sejati berasal dari Sang Pencipta, dan manusia hanyalah perantara dalam menjalani kehidupan ini. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Ki Jaka merasa lebih ringan. Energi yang menghancurkannya perlahan lenyap, digantikan oleh perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan hati penuh penyesalan, ia duduk dengan tenang dan menatap Nyi Roro Kidul. Aku telah salah, kata Ki Jaka akhirnya. Aku terlalu sombong, terlalu terobsesi dengan kekuatan. Aku lupa bahwa kekuatan seharusnya digunakan untuk membantu, bukan untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Kesadaranmu adalah langkah pertama menuju penebusan. Tapi ingat, Ki Jaka, kesalahanmu telah melukai keseimbangan alam. Kau harus menebusnya. Bagaimana caranya? Tanya Ki Jaka dengan penuh rasa ingin tahu. Kau harus kembali ke dunia manusia, tetapi bukan sebagai dukun yang penuh kesombongan. Jadilah pelayan alam, gunakan ilmu yang kau miliki untuk kebaikan tanpa pamrih. Dan satu hal lagi, jangan pernah mengganggu dunia gaib tanpa alasan yang benar, jawab Nyi Roro Kidul. Ki Jaka mengangguk dengan penuh rasa hormat. Ia sadar,
Perjalanan ini bukan sekadar ujian, melainkan pelajaran hidup yang harus ia jalani. Dengan satu isyarat tangan, Nyi Roro Kidul mengirimkan Ki Jaka kembali. Dalam sekejap, ia sudah berada kembali di pantai, di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Kembali ke desanya, Ki Jaka berubah menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia tidak lagi mengumbar kesaktian atau pamer kekuatan. Sebaliknya, ia membantu masyarakat dengan tulus, memberikan solusi tanpa mengharapkan imbalan. Ia juga mulai mengajarkan pada orang-orang di sekitarnya bahwa kekuatan sejati terletak pada kerendahan hati dan keharmonisan dengan alam. Cerita tentang pertemuan Ki Jaka dengan Nyi Roro Kidul menyebar luas, dan banyak yang mulai memahami pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Setiap malam, Ki Jaka duduk di depan rumahnya, memandang laut selatan. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun lagi. Pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul menjadi berkah yang mengajarkan arti sejati dari kekuatan dan tanggung jawab. Beberapa tahun kemudian, desa itu berkembang menjadi tempat yang damai dan sejahtera. Ki Jaka menjadi tokoh yang dihormati, bukan karena kesaktiannya, tetapi karena kebijaksanaannya. Ia sering berkata kepada orang-orang yang datang untuk belajar darinya, kekuatan itu bukan tentang siapa yang terkuat, tapi tentang siapa yang paling bijaksana dalam menggunakannya. Pada suatu malam yang tenang, saat bintang-bintang bersinar di langit, Ki Jaka Pradana menyadari bahwa hatinya kini tertaut pada kecantikan dan kebijaksanaan Nyi Roro Kidul. Dengan senyuman yang tulus, ia menutup matanya untuk terakhir kalinya, pergi dengan damai. Di kejauhan, ombak laut selatan berderai pelan, seolah memberikan salam perpisahan kepada seorang manusia yang telah belajar dari kesalahannya dan menemukan makna sejati kehidupan. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.